bahwa Engkau yang bertahta untuk seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengasihi setiap jemaat yang ada pada saat ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang streaming. Kami sama-sama menerima berkat-Mu yang ajaib pada malam hari ini Tuhan. Kami menyediakan setiap wadah kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat sayang-Mu, buat setiap kami. Tuhan, biar kami bisa fokus akan Engkau. Kami menerima setiap firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini, yang terus berbicara dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara semua. Shalom, ya, semangat untuk kita terus ada dalam hadirat Tuhan, semangat terus melayani Tuhan. Tema di bulan ini adalah Beyond the Limit, melampaui batas. Ya. Diambil dari Roma 8 ayat 37. Ya, bisa tolong ditampilkan PPT-nya? Oke, ya. Kita baca dari Roma 8 ayat 37, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita, sehingga rela mati bagi kita. Ya, hidup dalam beyond the limit. Artinya hidup dalam kemenangan yang Kristus sudah berikan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya ada dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan di sini adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan mau membawa setiap kita masuk di dalam kemenangan, masuk terus di dalam kemenangan. Saudara, kalau baca tema bulan ini, saudara, Beyond the Limit, melampaui batas. Setiap kita punya batas masing-masing, punya batas kekuatan, punya batas kemampuan, punya batas dalam segala sesuatunya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, saya diingatkan dengan sebuah mimpi, saudara. Pada waktu itu, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi. Ya, banyak sekali kita tuh harus melompati seperti sebuah sungai gitu ya. Tidak terlalu lebar, tapi harus kita melaluinya dengan beberapa langkah. Pada waktu itu saudara, ada seseorang yang berkata, ya, menyebut nama saya gitu ya. Lompati sungai ini gitu ya. Terus saya bilang gini, sungainya dalam gak ya? Kira-kira karena sungai itu gak kelihatan dasarnya, saudara. Terus nanti gimana? Banyak pertanyaan dalam kehidupan saya. Banyak pertanyaan waktu di mimpi itu gitu ya. Seorang ini berkata, ayo nak, lompati sungai itu. Banyak perbandingan dalam kehidupan saya. Di belakang saya banyak teman-teman yang lain gitu ya. Pada waktu itu saudara, saya memberanikan diri untuk melompati sungai itu gitu ya. Nggak kelihatan dasarnya gitu. Saya melangkah, saya masuk gitu ya. Dan ternyata saudara, tidak seperti yang menakutkan yang saya pikirkan. Kadang apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan, yang rindukan, itu membuat kita banyak berpikir. Itu menakutkan buat kita. Itu berkata dalam hidup kita, mampukah kita untuk melewati semuanya? Ketika itu saudara, ketika saya masuk beberapa langkah, ya, ternyata saya di mimpi itu gini, kok tidak seperti yang ditakutkan gitu ya. Toh nggak tenggelam gitu ya. Tapi bisa melewati, melompati semuanya. Ada musim yang baru yang Tuhan
siapkan buat seluruh kehidupan kita. Tapi apa saudara? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, mari lampaui, lompati batas-batas yang Tuhan ingin kau lompati, kau lalui. Waktu kemarin mempersiapkan ini, bulan Desember, bulan depan, ya udah tinggal ya hitungan berapa ya, 60 hari kurang gitu ya. Tuhan ingatkan untuk setiap kita, mari akhiri tahun ini dengan Beyond the Limit. Bukan dengan sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi mari lakukan apa yang Tuhan mau. Melampaui batas yang Tuhan inginkan. Karena kekuatan yang kita lakukan bukan dari kita sendiri, saudara. Tapi kekuatan ilahi Tuhan memberikan ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti tadi, saudara, mimpi itu, lewati sungai itu gitu ya. Ketakutan dalam hidup saya, gimana kalau saya tenggelam gitu ya? Siapa yang nolongin saya? Banyak pertanyaan gitu. Tapi ketika suara itu berkata 2-3 kali, saya berkata, saya lakukan ini. Sebenarnya kita yang Tuhan sudah ingin rindukan setiap kita melangkah. Tapi kita gentar dan takut. Karena kita merasakan apa? Kekuatan diri kita sendiri. Aku gak bisa Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Itu yang saya rasa ketika mimpi itu, saudara. Dan mungkin ada hari-hari yang saya rasakan seperti itu. Tapi ketika Tuhan bertanya buat setiap kita, aku sudah siapkan musim yang baru untuk kehidupanmu. Tapi apakah engkau mau melalui, melompati setiap batas-batas yang ada dalam hidupmu? Kita mau baca ya dari orang Samaria yang baik hati. Kita baca dari Lukas 10 ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 33. Lalu datang seorang Maria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Ya.
kita belajar dari ayat ini, saudara. Ada seorang Samaria ya yang menolong. Ada seseorang yang pada waktu itu kita baca ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh, dia dirampok ya oleh penyamun-penyamun dan habis dipukuli dan akhirnya dikatakan dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Ada seorang imam yang lewat pada waktu itu. Imam ini ya, ia melihat tapi melangkah pergi. Yang kedua, seorang Lewi lewat. Ia juga melihat tapi tetap berjalan, gak menolong ya. Yang ketiga, ada seorang Maria berhenti dan menolong, membalut lukanya, memberikan minyak dan anggur untuk pemulihan lukanya. Belum selesai sampai di situ. Dia menaikkan ke atas keledainya dan membawanya dia ke sebuah penginapan. Dan dia membawa orang itu ke sana untuk pemulihan dan untuk semuanya dia bayar. Saudara, kita bisa lihat ya di PPT yang berikutnya ya, ayat 33 dikatakan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa saudara? Belas kasihan. Ya. Jadi seorang berani melakukan beyond the limit, memberikan yang lebih. Kita belajar pada hari ini, sore hari ini tentang seorang Samaria yang baik hati karena memiliki compassion. Ya, ini bukan compassion dan belas kasihan saudara. Garis miring, compassion itu artinya belas kasihan. Ada belas kasihan dalam hidupnya untuk dia menolong. Mungkin waktu itu dia harus segera pulang. Dia terburu-buru di dalam perjalanan. Dia harus melakukan mungkin tugas berikutnya. Karena dia melalui tempat itu. Tapi ada sebuah hati yang Tuhan simpan adalah apa? Ada belas kasihan dalam hidupnya. Saudara, mari pada malam hari ini belajar punya belas kasihan ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menaruh dalam kehidupan kita, nak doakan ini, nak lakukan ini. Ya. Setiap hari saudara kita berdoa buat bangsa Indonesia. Saya percaya setiap yang di sini ikut saudara. Sudah hampir hari ke-2000 di bulan Desember nanti. Apakah kita punya hati yang merindukan Tuhan? Apakah kita punya hati belas kasihan untuk setiap jiwa-jiwa? Untuk berdoa buat bangsa. Terlambat bangun gitu ya. Saya juga pernah saudara. Langsung saya loncat tidur gitu ya. Alarm gak bunyi, pernah. Ya setiap orang punya yang bisa bangun lebih pagi, lebih berjaga-jaga gitu ya. Ada yang bilang cerita sama saya gini, Bu kok udah bangun jam 3, saya gak bisa tidur lagi Bu. Saya takut nanti jam 5-nya kebablasan katanya gitu ya. Ada juga yang gini, aduh 1 alarm gak cukup, harus 2 alarm biar bisa bangun pagi. Saudara, ketika dibangun rasa belas kasihan dalam kehidupan kita, untuk berdoa buat bangsa, untuk berdoa, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, harus bergerak dari dalam hidup kita sendiri. Jangan sampai gini saudara, 5 nggak bangun, 5 lebih 5, udah tarik bantal, tutup bantal lagi mukanya gitu ya. Mari lanjutkan tidur gitu ya. Ya jangan saudara. Tapi adalah sesuatu yang Tuhan ingatkan. Ketika tahun ini sudah mau berakhir, apakah kita mau melewati dan melompati dan masuk musim yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita? Dengan apa? Punya roh belas kasihan. Roh
belas kasihan mengajarkan kita apa? Bergerak lebih dari apa yang diminta. Bergerak dari apa yang lebih diminta, dilakukan gitu ya. Dan yang Tuhan rindukan adalah apa? Jangan menjadi sebuah beban, saudara. Menjadi sesuatu yang aku harus lakukan, tapi bukan menjadi sebuah kerinduan. Tapi apa? Aku harus melakukan. Aku harus melakukan gitu ya. Saudara, ketika kita merasakan itu menjadi sebuah beban, lama-lama akan terasa berat, saudara. Karena apa? Bukan lagi menjadi sebuah kerinduan, tapi menjadi sebuah kewajiban. Ketika kita melakukan semuanya, mari kita lakukan karena apa? Aku mengasihi Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap langkah kehidupanku. Tuhan yang bergerak dalam seluruh kehidupanku. Tuhan yang beracara dalam seluruh kehidupanku. Minta terus kemampuan daripada Tuhan. Pakai kekuatan sendiri gak bisa, saudara. Tapi mari minta setiap hari. Roh Kudus mampukan aku untuk melewati semuanya. Roh Kudus mampukan aku. Ada roh belas kasihan di dalam kehidupanku. Mungkin saudara berkata, ketika Tuhan meminta sesuatu, melakukan sesuatu, aku masih terlalu muda. Aku gak bisa. Aku takut. Aku gak mampu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Seperti tadi mimpi saya. Ketika harus melompati. Ada ketakutan. Ada kegentaran. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mari bangkitkan setiap iman kita. Mari bangkitkan setiap roh kesetiaan dalam kehidupan kita. Mari terus bertahan di dalam pengikutan kita bersama dengan Tuhan. Sebuah passion yang kita katakan, aku melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang berikutnya kita mau baca dari Yohanes 6 ayat 9. Dikatakan di sini melampaui batas kemampuan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, dalam Yohanes 6 ayat 9. Pada waktu itu saudara, berkumpul 5.000 orang. Laki-laki. Tuhan membagikan firman, firman-Nya. Pada hari menjelang sore, Tuhan ingin memberi mereka makan. Muridnya berkata, Yesus, suruh mereka ke kota-kota, ke tempat-tempat kecil, kampung-kampung yang ada di sekeliling ini, untuk mereka bisa makan. Tapi Tuhan berkata apa? Aku ingin memberi mereka makan. Tiba-tiba seorang muridnya bernama Andreas, ada seseorang yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya setel videonya, saudara. Pakai keranjang gitu, di ransel, membawa 5 roti 2 ikan. Dan ketika itu ditaruh di depan murid-muridnya, pertanyaan pun buat setiap murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya ada yang wajahnya gini gitu ya. Bertanya, apakah ini bisa untuk memberkati 5.000 orang? Murid-muridnya juga bertanya mungkin dalam hatinya pada saat itu gitu ya. Tapi Tuhan katakan, aku memberkati ini. Dan tiba-tiba murid-muridnya Tuhan suruh mengumpulkan banyak keranjang gitu ya. Keranjang-keranjang terus dikumpulkan dari orang-orang yang hadir. Keranjangnya ditutup, saudara. Dan ketika dibuka, semua keranjang penuh dengan roti dan ikan. Dan akhirnya sisa berapa, saudara? 12 bakul. Ya. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita memakai anak kecil. Mungkin pada waktu itu yang bawa bekal juga banyak mungkin, saudara. Ya, banyak jumlahnya gitu ya. Tapi seorang anak ini memberikan apa yang ada dalam kehidupannya.
Dan ketika dia memberikan itu dalam kehidupannya, hasilnya apa saudara? Sebuah benih, dua benih, ketika ada di tangan Tuhan, terjadi pelipat gandaan dan multiplikasi dalam kehidupan anak ini. Anak ini dipakai dengan ajaib dengan Tuhan dan jadi berkat buat orang banyak. Tadi siang saudara, saya mendapat sebuah WA dari seorang ibu. Ya, mungkin saya pernah bagikan. Ketika ibu ini dalam sebuah acara ibadah, dia datang kepada saya. Bu, tolong doakan saya. Kenapa bu? Saya tanya gitu. Saya itu setiap hari berbagi, masak, dibagikan di stasiun-stasiun gitu ya. Tapi hari ini saya gak punya uang bu. Uang saya habis. Sudah beberapa hari karena saya gak punya pekerjaan, dia bilang. Saya tidak minta uang sama ibu, tapi saya minta didoakan. Waktu itu saudara, saya doakan. Dan akhirnya dia langsung pulang. Kasih bu gitu ya. Tuhan taruh dalam hidup saya, nak, beri benih awal kembali. Saya kejar ibu itu, saya kejar, bu tunggu ada berkat Tuhan gitu ya. Dan akhirnya 2 hari, 3 hari sesudah itu, dia selalu fotoin setiap masakan yang dia bikin. Ya entah nasi ayam, ya nasi rames, entah banyak gitu ya. Dia foto-fotoin ke saya, bu hari ini saya sudah berbagi, hari ini sudah berbagi gitu ya. Terus gak lama, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, dia WA saya lagi, bu saya sekarang udah mendapatkan pekerjaan katanya. Saya sudah menjadi tukang pijat katanya. Jadi saya bisa kembali memberkati. Puji Tuhan bu, terus maju gitu ya. Dan tadi siang dia WA saya saudara. Bu, hari ini saya dapat pinjaman tempat di pasar untuk saya berjualan masakan. Di foto saudara masakannya, banyak banget macamnya gitu ya. Wah saya bilang, wah keren banget bu. Hari ini ibu bisa masak banyak dan jadi berkat buat orang banyak. Saudara, ketika melangkah, 1 langkah, 2 langkah, terus maju saudara. Ibu ini juga mungkin gak pernah berpikir bahwa dia akan berjualan di pasar, jual makanan sayur-sayur yang sudah matang gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ketika kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita melewati batas apa yang ada. Dan Tuhan memperlengkapi setiap kita. Pintu blessing itu terbuka buat setiap kita. Amin. Mari, saya ingin setiap kita yuk, apapun yang saudara alami hari-hari ini memang gak mudah gitu ya. Harus maju, harus terus maju. Ada masalah, ada rintangan. Ya. Tapi mari kita terus bergerak, melakukan apa yang Tuhan rindukan. Seperti yang selalu dikatakan, ya, Pak Daniel juga mengatakan apa? Mari nurut dan ikuti apa yang Tuhan mau. Nurut membuat kita bahagia, bisa bu. Tapi kok nurut hatiku ini banyak masalah, gimana nurutnya gitu ya. Gimana mau belajar setianya gitu ya. Jalan Tuhan tidak terselami saudara. Banyak mungkin logika kita yang terus berpikir bagaimana ini. Tapi ketika kita mau taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, tetap percaya, tetap nurut dan taat, Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Mari saya mengajak setiap kita, mari tabur benih ketaatan, mari tabur benih kesetiaan, mari taruh benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Terus melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayatnya dikatakan saudara, di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bacanya semangat gitu loh. Saudara gini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk bacanya semangat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Ketika kita berkata dengan iman yang dibangkitkan, ya, Tuhan dengar. Oh, anakku berkata tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita ngomong gini, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Percaya gak coba? Ya habisnya gini-gini aja bu, gitu ya. Saudara, mari bangkitkan iman kita. Ketika kita menghadap, ditanya orang gitu ya, bisa gak ngelakuin ini? Ya semoga bisa. Saudara ragu gak coba? Ya ini anak bisa gak ya ngelakuinnya? Tapi bisa gak? Bisa, nanti saya coba. Kalau saya gagal, saya coba lagi. Ya kita melihat semangat gitu. Ya, mari bangkitkan iman setiap kita. Ya. Kita mau belajar lagi saudara. Ketika tadi mempersiapkan tadi siang saudara, Tuhan mengingatkan ya Nabi Yeremia. Saudara bisa baca di Nabi Yeremia. Saudara bisa cari. Nabi Yeremia itu ya mungkin tidak terlihat berhasil di mata manusia. Ketika dia berusaha untuk membawa bangsa Israel datang kepada Tuhan. Bangsa Israel keras kepala, memberontak, gak bisa dikasih tahu, keras banget gitu ya. Dia ditolak, dia mungkin dibenci. Gitu ya. Tapi di mata Tuhan, Yeremia itu adalah yang Tuhan lihat seseorang yang berhasil. Karena apa? Seseorang yang setia, seorang yang takut akan Tuhan dan penuh semangat di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya kemarin baca saudara tentang Nabi Yeremia ini ya. Kadang kita butuh pengakuan dari manusia saudara ya. Aku bisa gak ya? Aku berhasil gak ya? Gitu ya. Tapi ketika saya baca tentang Nabi Yeremia ini saudara, Tuhan melihat hati kita. Kemurnian hati kita Tuhan lihat. Seberapa engkau melayani Tuhan. Seberapa engkau mau melakukan apa yang Tuhan rindukan. Dengan sebuah apa? Sebuah kesetiaan. Dengan penuh semangat. Dan apa? Belajar untuk tetap nurut sama apa yang Tuhan mau. Di mata manusia dia tidak berhasil dikatakan oleh manusia gitu ya. Siapa Nabi Yeremia? Dibawa pindah dari pembuangan, dia dibawa juga terus akhirnya dia meninggal gitu ya. Tapi di mata Tuhan, dia menjadi orang pilihan Tuhan. Sampai ada kitabnya saudara, kitab Yeremia. Dan hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, mari. Kadang kita ingin lihat hasilnya gimana, tapi mari berjalan dengan sebuah kemurnian hati. Aku hadir di tempat ini karena aku merindukan Tuhan. Aku hadir di tempat ini karena aku rindu dipenuhkan Tuhan. Aku hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Yang berikutnya kita mau belajar saudara. Ada sesuatu yang saya belajar dari tema bulan ini adalah no limit faith. Iman yang tidak terbatas. Ya, dibaca dari Roma 4 ayat 20 sampai 21. Dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tetapi terhadap janji Allah, Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, di sini dikatakan apa? Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat ini, saudara, ketika kita melihat Daud mengalahkan Goliat, Goliat begitu besar gitu ya. Tingginya Goliat 3,25 meter. Dikatakan di dalam ayat
1 Samuel 17 ayat 16. Yang gak ada di sini saya bacakan. Orang Filistin itu maju pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Orang Israel, saudara, setiap hari diancam gitu ya oleh Goliat. Diperkatakan terus sampai mereka apa? Ayatnya berkata apa? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika dalam 40 hari terus diintimidasi, saudara, dengan hal-hal mengancam dan segala sesuatunya. Buat mereka Goliat seseorang yang menakutkan, menjadi bayang-bayang ketakutan dalam kehidupan mereka. Dan ketika dihadapi setiap hari gitu ya, membuat mereka semakin takut. Masalahnya menjadi semakin besar karena setiap hari menghadapi ketakutan yang dihadapi. Ya, karena Goliat gitu ya. Terus saudara, akhirnya datanglah Daud. Dan Daud berkata, ya dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dikalahkan dengan apa, saudara? 5 batu kecil dan 1 ketepel. Daud mengalahkan Goliat dengan itu, saudara. Yang kita belajar di sini adalah apa? Ada iman yang terus dibangkitkan ketika sekeliling merasakan ketakutan. Tapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini kita belajar, saudara, beyond the limit. Mari bangkitkan iman setiap kita. Jangan ada iman-iman yang sudah mulai kendor dalam kehidupan kita. Karena ada Goliat di depan kita yang setiap hari menakuti kita, mengancam kita. Kuncinya apa, saudara? Lari sama Tuhan. Terus lakukan. Berdoa sama Tuhan. Seperti Daud. Aku mengalahkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Siapa yang hari-hari ini merasakan imanku mulai kendor, imanku mulai luntur, imanku mulai rasanya kok seperti ini yang aku hadapi. Saya juga kadang merasakan hal-hal yang ada di hadapan saya, saudara. Membuat iman saya pun gimana ini menghadapinya. Tapi Tuhan selalu berkata, nak, masuk di dalam doa. Walaupun masalahnya belum selesai, saudara. Tapi pilihan kita adalah apa? Apakah kita mau jatuh di masalah kita? Atau kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Ketika kita terus melangkah dengan kuat, ya, Tuhan akan terus buka jalan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan buka jalan ketika habis jalan kita. Kemarin Derian bagikan di BMC. Ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita habis jalan, Tuhan buka jalan. Ya. Yang kedua, saudara, yang berikutnya, no limit hope, ya, pengharapan. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ibrani 8 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Dikatakan di sini saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya diingatkan dengan setiap pagi doa saudara, ketika kita mengurapi tengkuk, ya, saya selalu diingatkan Tuhan, semua suara yang mengintimidasi, melemahkan iman setiap kita, ditutup di dalam nama Yesus. Kita menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini, jangan ada dari setiap kita yang kehilangan pengharapan. Udah, aku menaruh pengharapan pada yang lain gitu ya. Ingat saudara, dikatakan di ayatnya apa tadi? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di ayat 20 dikatakan apa? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mari pengharapan kita jangan ada yang terputus saudara. Jangan ada pengharapan kita yang hilang dalam kehidupan kita. Ketika iman kita dibangkitkan, pengharapan kita terus ditarik, diperbesar dan diperbesar. Karena ayatnya dikatakan apa saudara? Dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. No limit hope ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang Tuhan tolong aku, tarik aku Tuhan, sampai aku punya hope, pengharapan aku tidak terbatas, no limit. Pengharapan aku hanya ada di dalam Engkau. Yang terakhir, no limit hope, no limit love. Dikatakan di ayatnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. No limit hope, no limit love. Tuhan berikan buat setiap kita. Ketika Dia memberikan cintanya buat kita, ketika Tuhan menaruh cintanya buat kehidupan kita, sehingga setiap kita bisa, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingku. Mari belajar, jangan kita ragukan Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan, saudara, kadang kita gak mengerti. Kita gak mengerti apa yang akan ada yang terjadi, gak terselami, saudara. Tapi dikatakan di ayat ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Biar ini menjadi buat setiap kita. Ya, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, mari belajar seperti Abraham. Abraham tetap menaruh cintanya sama Tuhan, menaruh harapnya sama Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ada kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang tercurah buat seluruh kehidupan kita. Kalau kita sampai saat ini, saudara, anugerah. Kalau kita ada sampai saat ini,
kesempatan demi kesempatan Tuhan terus berikan dalam kehidupan kita. Mari terus belajar, saudara. Mari terus belajar untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Jangan keraskan hati setiap kita, ya aku memang begini, ya aku memang begini gitu ya. Tapi ketika Tuhan mau untuk kita melangkah, ketika Tuhan mau membentuk kita, kita berdoa apa? Tuhan, bawa aku masuk dalam rencanamu. Rencanamu tergenapi dalam hidupku, dan kita akan terus ada pada jalannya Tuhan. Yang terakhir, ya, no limit love itu ada pada Tuhan. Dikatakan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan setiap kita kehidupan. Dia rela mati di kayu salib buat setiap kita. Dia gak pilih-pilih kita, saudara. Dia ingin menebus setiap kita. Dia bayar kita lunas dengan harga yang mahal, menebus setiap kutuk dosa kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mari terus melangkah melampaui batas. Beyond the limit ada dalam kehidupan kita. Kita masuk musim yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Terus bersandar sama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kaulah Sandaran Hidupku. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Engkau memberikan cinta-Mu, kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Kami sudah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Engkau memberikan hidup-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus Tuhan masuk di dalam beyond the limit. Ajari kami terus Tuhan mempunyai cinta, mempunyai pengharapan, mempunyai kasih. Iman kami Tuhan tidak terbatas. Engkau yang menarik setiap kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Engkau. Melakukan bukan menjadi sebuah beban. Tapi ketika Engkau mengatakan, nah, mau gak Engkau terus beyond the limit ada dalam kehidupan. Karena aku ingin mengangkat Engkau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Ampuni kami yang membatasi cara berpikir yang daripada-Mu. Kami membatasi pikiran kami Tuhan, sehingga ada ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Biar hanya musik saja. Mari saudara ambil beberapa waktu. Ketika Tuhan mengajak setiap kita, menarik setiap kita, beyond the limit ada dalam kehidupan kita. Seperti seorang Samaria memberikan lebih, memberikan cinta yang lebih. Kita belajar juga dari 5 roti dan 2 ikan.
seorang anak yang dipakai dengan cara yang ajaib. Kuncinya apa saudara? Belas kasihan. Hati kita penuh dengan kasih, belas kasihan untuk berdoa, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, meresponi apa yang Tuhan rindukan. Seringkali kita menyatakan itu sebagai sebuah kewajiban atau tugas. Itu akan menjadi berat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melakukan dengan sebuah hati yang rindu melayani Tuhan, kita diangkat menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Daud menghadapi Goliat, mungkin ada kegentaran di awalnya, tapi dia berkata, aku maju dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Kita maju bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kita membimbing setiap langkah kehidupan kita. Mungkin kadang kita menyadari kok aku jalan sendiri. Ada sesuatu yang aku alami yang begitu besar. Mungkin ada hal-hal yang saudara pikirkan seperti itu. Kita punya Tuhan yang besar. Pilihan kita adalah setiap Goliat-Goliat yang ada di depan kita bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi menguatkan setiap iman kita, setiap pengharapan kita, setiap cinta kita kepada Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah doa kita kepada Tuhan. Kaulah sandaran hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan buat setiap kami, menguatkan kami, mengokohkan kami Tuhan. Kami terus ada pada jalan-Mu Tuhan. Tidak ada pengharapan kami yang menjadi hambar, tidak ada iman kami yang kendor, gak ada cinta kami yang terputus Tuhan. Tapi kami malam hari ini kami menaruh iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Tidak ada Goliat-Goliat yang bisa menghancurkan kami, tapi kami berjalan seperti Daud, hanya berjalan mengalahkan semuanya dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Setiap firman tertanam dalam seluruh kehidupan kami bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami terus ada dalam rencana-Mu yang luar biasa. Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap jemaat sama-sama katakan amin. Amin.